بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syarif yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah oleh Ustadz Robi Ihsan tentang 3 kunci sukses dunia dan akhirat. Beliau alumni Gondor. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu kalau ada yang hadir di belakang, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh Bapak DKM Masjid Al-Muhajirin, Pak Ustadz Ade Yusuf, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 kunci sukses di dunia dan di akhirat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, barangkali belum kenal ya, karena saya baru di sini, warga baru, dan sebelumnya perkenalkan saya fakir ilmu yang bernama Robi Ihsan, asal dari Riau, dan kebetulan ya, saya dari Riau dan
bertempat tinggal di Blok D nomor 19, nomor D6 nomor 19. Dan alhamdulillah orang yang pertama kali saya kenal itu Pak Rudi ya. Pak Rudi ketika itu waktu ingin ke masjid subuh hari, yang pertama kali yaitu saya diajak oleh Pak Rudi ke masjid sini. Kemudian awal saya ke masjid melihat Masya Allah jamaahnya luar biasa, safnya penuh, safnya panjang ke belakang. Biasanya kalau di masjid lain 2 saf, 1 saf kalau subuh hari. Kalau ini enggak, berbeda sekali. Masjid Muhajirin luar biasa, alhamdulillah. Sampai ke belakang, saya sungguh bahagia waktu itu. Masya Allah, ini masjid luar biasa ya. Ternyata masyarakatnya agamis ya. Ternyata spiritualitas masyarakatnya luar biasa. Kekompakan masyarakatnya luar biasa, Masya Allah. Ini yang saya impikan dari dulu gitu. Karena dulu saya bertempat tinggal di Purwakarta juga. Tidak pernah saya merasakan masjid yang ramai tiap harinya. Dan hanya di Masjid Muhajirin yang saya temukan. Alhamdulillah. 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 Pada kesempatan kali ini saya juga tidak bisa berbahasa Sunda ya. Mohon maaf jika dalam keseharian saya misalnya berbahasa Sunda ada sedikit tidak dipahami apa namanya? Tidak bisa dimengerti gitu. Karena saya belajar bahasa Sunda dulu di Tasikmalaya gitu. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga saya akan berbicara tentang 3 sukses. 3 kunci sukses di dunia dan di akhirat. Ada sebuah cerita ketika itu di sebuah rumah yang berisikan suami dan istri. Ketika itu suaminya sibuk saja berdoa dan beribadah. Suatu ketika sang istri bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau tidak bekerja? Apakah engkau tidak mencari kerja?" Dan seketika dia menjawab, "Allah." Wah, istrinya bingung. Ini suami kok jawabannya Allah ya. Nah, kemudian istrinya pun cerdas. Nah, istrinya cerdas. Pada suatu ketika siang hari datanglah. Lapar, perut dan keroncongan. Sang suami pun menanyakan dan melihat tuding saji yang ada di meja kosong. Lalu dia memanggil istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau tidak memasak hari ini?" Jawabannya mudah, simpel, dibalikinnya lagi. Allah. Dia berkata Allah. Kemudian sang suami bingung. Kenapa dia jawabannya Allah? Sedangkan aku meminta dia untuk memasak. Bukan jawabannya Allah. Kemudian istrinya berkata, "Wahai suamiku, betapa engkau telah melecehkan Allah dan engkau berpangku tangan atas Allah. Sedangkan Allah tidak menyuruhmu untuk berpangku tangan atasnya. Allah menyuruhmu untuk berusaha." Atau dalam bahasa Arabnya ikhtiar. Ya, ikhtiar. Nah, ini adalah kunci yang pertama, ikhtiar. Ya. Namun seketika itu suaminya sadar akan kesalahannya. Karena kalau kita mengandalkan hanya berdoa, berusaha tanpa berdoa itu sombong, dan berdoa tanpa usaha itu pesong atau omong kosong. Maka dari itu Islam telah mengatur ya. Istilahnya kalau dalam berusaha kita kerja mati-matian pagi, siang, malam ya untuk keluarga, tapi kita tidak mengiringi usaha kita dengan doa, omong kosong. Omong kosong. Ya. Andai saja begini, kita bertepuk tangan.
Berbunyi? Berbunyi. Ketika kita bertepuk tangan, begini, berbunyi? Tidak. Ketika kita hanya berusaha saja, tangan kiri ini berusaha, tangan kanan kita berdoa, tidak berdoa, dia tidak akan berbunyi. Begitu juga dengan Allah. Allah akan memberikan kunci sukses kepada orang yang ingin berdoa kepadanya, yang meminta kepadanya, bukan hanya berusaha. Bukti suksesnya seseorang itu ketika diiringi usaha dan doanya. Namun kebanyakan kita pergi pagi, lupa, berdoanya lupa, minimal keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Naik motor, doa lagi. Atau naik mobil, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Atau doa yang lainnya boleh. Atau doa bahasa Indonesianya boleh. Yang penting kita berdoa. Karena ketika kita mengucapkan Bismillah, Allah telah menjamin, ini hambaku yang akan aku berikan sukses, yang akan aku berikan keberkahan dalam pekerjaannya. Karena kadang kita kalau misalnya dapat uang nih, dapat uang banyak, lalu tiba-tiba cepat habis. Kita pernah nggak berpikir kemana uang ini ya? Ya, kemana? Larinya kemana? Padahal hari ini saya belanjakan untuk makan, siang untuk makan juga, malam untuk makan juga. Bersedekahnya tidak ada. Nah, disitulah letak keberkahannya. Mungkin kita bisa bertanya-tanya dan muhasabah diri. Usikum wa nafsi taqullah. Nah, kiai saya mengatakan pada pelajaran saya bahasa Arab, yaitu mahfuzat dulu di Gontor, pertama kali yang diucapkannya adalah manjadda wajada. Boleh kita ucapkan bareng-bareng? Manjadda wajada. Sekali lagi, manjadda wajada. Kurang keras, manjadda wajada. Oke, ada yang tahu artinya? Oke. Artinya adalah man itu siapa? Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Ya. Bersungguh-sungguh, macam bersungguh-sungguh itu bermacam-macam. Pertama, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berusaha, dia akan dapat apa yang diimpikan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berdoa, Allah akan berikan peluang baginya. Nah, kita orang yang mana? Apakah kita hanya mengandalkan satu di bidangnya, atau dua, berusaha dan berdoa? Insya Allah, jika kita iringi keduanya, Allah akan memberikan kita nikmat yang luar biasa, yang tidak terduga. Istilahnya min haitsu la yahtasib. Ya, Allah akan memberikan rezeki dari mana datangnya aja. Ya. Misalnya, ketika kita pergi memancing. Bapak pernah mancing ya? Pernah ya, mancing. Pernah mancing pakai bambu? Kalau zaman sekarang mancingnya pakai itu ya, kail ya Pak, yang iya itu. Nah, saya dulu mancing pakai bambu. Oke. Mancing pakai bambu, pergi ke hutan, pergi ke yang ada bambunya lah, diambil, potong. Saya ambil benang nilon dulu namanya. Atau di sini benangnya apa namanya, Pak? Iya. Iya, itu namanya. Kemudian saya kailkan mata pancing ya. Kemudian saya tidak berpikir saya akan dapat ikan atau tidak. Ya. Saya tancapkan aja. Tancapkan. Dapat atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah ketika saya ingin menancapkan kail, berarti saya sudah berniat ingin mencari ikan dan mencari rezeki istilahnya. Nah, biarkan Allah yang berkecimpung di dalam pendapatannya, mau dapat ikan atau tidak terserah. Ataupun nanti akan dapat, ya andai saja ketika kita telah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja ikan tongkol, ikan paus pun akan datang. Ya. Ikan tongkol atau ikan paus pun akan datang dan akan memakan kailnya. Bisa jadi bukan kailnya aja dimakan, kita mungkin juga dimakan. Kalau kita salah memasang, menancapkan pancingnya.
Nah begitu. Kemudian di dalam pola memancing, di situ kita menunggu kesabaran, betul ya? Sabar banget kita nunggu untuk mendapatkan ikan. Ya. Nah, di dalam kesabaran ada pepatah Arab mengatakan, man sobaro zofiro. Man sobaro zofiro. Semuanya ayo ikutin. Man sobaro zofiro. Man sobaro zofiro. Oke, ada Bapak yang tahu artinya man sobaro zofiro? Oke, artinya adalah barang siapa yang bersabar, dia akan beruntung. Nah, barang siapa yang bersabar, dia akan beruntung. Kadang kita manusia ini pengennya tergesa-gesa. Ayo cepat. Kadang ikan baru makan tuh gini-gini, Noel gitu. Kan kadang baru ini ya, langsung kita tarik ke pancingannya. Sabar dulu gitu kan, kita lihat dulu dia udah narik ke dalam, sudah ditarik, baru kita tarik lagi. Ini kebiasaan kita itu kadang udah ini, kadang ikan tuh ngerjain kita juga gitu. Gini-gini, ayo loh, saya makan dikit-dikit dulu nih cacingnya. Ntar baru pas sudah mau habis ditinggalin, habis sepah, habis manis sepah dibuang gitu ya katanya. Nah, kita harus sabar. Di dalam teori memancing, di situ kita dapat ilmu sabar. Nah, man sobaro zafiro, barang siapa yang beruntung maka dapatlah ia. Pernah seketika teman saya mancing, terus saya mancing juga, orang yang biasanya itu loh Pak, yang ada tempat kolam mancing bareng-bareng itu. Nah, kemudian saya melihat tuh, orang ini mancingnya santai gitu, sambil ngerokok gitu kan, ngebul ya. Bahasa Sundanya Pak, ngudut Pak ya, ngudut ya. Kemudian santai ngelihat pancingannya, ngambil umpannya, masukin, naruh bentar ngeliatin. Tiba-tiba ikannya dit. Saya lihat metode dia memancing juga. Ketika udah ditarik, baru ditarik sama dia kenceng. Dapat. Berbeda dengan orang yang saya lihat juga ada di dekat situ. Ketika dia memancing, baru diginiin ikan doang, langsung diginiin. Malah nggak dapat. Malah umpannya tadi mengenai orang. Ya ini luar biasa. Ya kita harus banyak-banyak bersabar. Nah ini kejadiannya benar-benar terjadi ketika saya berada di tempat area pemancingan. Jadi di situ ketika itu kita melihat, oh ternyata kalau kita sabar aja kuncinya. Istilahnya kalau dalam keluarga juga, ya alhamdulillah saya sudah berkeluarga juga, keluarga baru ya, baru menikah juga. Kemudian ketika istri kita memarahi kita atau mengomel-ngomel lah istilahnya bahasanya. Kan sering ya Bapak ya, kalau misalnya ya saya baru mengalami istri ngomel-ngomel gitu. Ya, tapi saya mikir, sabar nih, wahai istriku gitu. Oh, kita lembutkan gitu. Habis kita dengerin aja dia marah dulu bagaimana gitu. Ketika sudah selesai, yuk makan. Reda dia. Mau makan apa? Kita sop iput yuk. Langsung. Jadi kesabaran itu bagaikan pisau yang tajam. Ya, ketika kita hati-hati menggunakan pisau itu, ketika kita benar menggunakan dalam hal memotong-motong, maka dia akan terpotong dan rapi. Nah begitu juga. Kalau kita nggak sabar, nih lisan ini berbahaya. Salamatul insani fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu terdapat pada lisannya. Lisan inilah yang tidak bertulang yang dapat memenjarakan kita. Dengan lisan inilah kita bisa berkelahi. Dengan lisan inilah bisa terjadi fitnah. Makanya lisan ini juga harus kita latih dengan sabar. Ya, terkadang lisan ini asal ucap aja, gibahin orang gitu kan, gibahin. Itu tuh kayaknya kalau sudah ngumpul ini biasanya rombongan ibu-ibu atau cewek-cewek ya, langsung ngomong, tahu nggak itu tuh? Biasanya gitu. Nggak tahu saya kalau bapak-bapak gimana. Bapak biasanya mungkin gini ya.
Pak, tahu nggak itu Pak Fulan itu dia bawa motornya kenceng-kenceng kali. Nah, mungkin gitu. Ketika kita sudah memulai dengan kalimat tahu nggak, lalu membicarakan orang tersebut, maka lisan kita ini sudah tidak sabar ingin membicarakannya. Maka kita harus menjaga lisan kita. Ya, salamatul insan fi hifzil lisan. Nah, disitulah letak kesabarannya. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Nah, bukti kita telah menyerahkan semuanya ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dalam memancing, ini masih hal terkait pancing. Karena dalam memancing itu banyak banget ilmu yang kita dapat. Ya. Pertama, kalau kita sungguh-sungguh, kita berangkat dari rumah, Bu, izin dulu ya gitu. Mau mancing gitu. Wah, mau mancing siap-siap nih, ngajak tetangga yang lain, bapak-bapak yang lain. Ayo Pak, kita touring yuk. Kemana? Ke danau mancing. Ayolah kalau gitu. Oke. Wah, udah beres-beres semuanya. Pakai topi, pakai bawa payung mungkin biar nggak panas. Nah, di situ kita telah dilatih sungguh-sungguh. Dari awal kita sudah sungguh-sungguh untuk pergi mancing. Kemudian pas di area kita tancapkan kailnya juga, kita pasang umpannya. Di situ kita melatih kesabaran juga. Sabar mendapatkan ikannya. Kemudian kita duduk sambil ngobrol. Gimana hari ini nih gitu? Baik ya, alhamdulillah cuacanya bagus juga, mendung. Tiba-tiba teman langsung menyampaikan, Pak, itu kail Bapak udah dimakan tuh. Tarik. Nah, disitulah kita mendapatkan ikannya. Karena kita sudah menyerahkan. Dapat nggak dapat itu urusan Allah. Urusan saya adalah ketika saya datang ke sini dan menyediakan pancingannya, itu adalah urusan saya. Nah, begitulah kuasanya Allah terhadap kita semuanya. Makanya ketika kita melakukan hal apapun, usikum bi nafsi, karena saya juga orangnya kadang masih melatih hal itu. Nah, saya menyampaikan ini karena saya ingin melatih diri saya juga. Ya, semoga kita semuanya bisa menjadi bagian orang-orang yang bersabar. Karena orang bersabar itu kata Allah apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu sudah dikatakan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar aja, maka Allah akan bersama kita. Sabar. Karena kesabaran kita kan diuji gitu sama manusia. Kadang manusia ini suka ngeprank, bahasa anak milenial sekarang ngeprank. Sabar nggak sih ini orang gitu? Saya mau uji dulu nih gitu. Dibuatnya marah, dibuatnya fitnah segala macam. Kemudian disitulah dia ingin mengetahui misalnya kesabarannya. Oh ternyata dia sabar. Terus kalau nggak sabar, nauzubillah, ya bisa terjadi bunuh membunuh, pukul memukul, hina menghina, tembak menembak, bisa jadi Pak. Nah kita tidak tahu. Maka dari itu latihlah kesabaran kita. Saya juga insya Allah masih melatih kesabarannya. Karena titik puncak seseorang itu adalah dalam keimanannya adalah sabar. Contohnya ketika kita sholat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangun subuh melihat jam, ya Allah masih jam 4 ini, mata masih ngantuk, tahajud. Nah, padahal kita sudah dengar alarmnya, alarm jam 3 kita hidupkan, terus kita matikan lagi, hidup lagi setengah 4 matikan lagi, hidup lagi jam 4 matikan lagi. Padahal Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertahajud. 40 hari kita bertahajud tidak berturut-turut, ya berturut-turut, maka akan ada keajaiban pada kita semuanya. Nah, itu dilatih juga sabar. Setiap hal apapun yang kita lakukan sabar. Contohnya sekarang kita sabar menunggu waktu Isya, ya, sabar mendengarkan saya juga gitu. Banyak kesabaran yang harus kita latih gitu. Nah, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Titik menyerahkan. Kadang kita benar ketika kita merasakan atau enggak, ketika kita dalam kecelakaan, nauzubillah, lalu kita menyalahkan, ini gara-gara ini nih, gara-gara motornya ini agak oleng ini dikit nih, ini gara-gara jalan yang enggak bagus nih, ini gara-gara dia nyerempet
saya ini gitu. Di situ Allah juga memberikan ujian. Ujiannya apa? Sabar. Kadang kita ketika kita berkata begitu, maka kita seolah-olah melawan takdirnya Allah. Ya. Karena hal apapun yang terjadi di dunia ini, Allah telah menetapkan itu kepada kita. Contohnya Bapak lagi duduk di masjid bersama jamaah kita ini di Masjid Muhajirin, itu sudah takdirnya Allah. Ya. Ketika Allah menakdirkan itu, maka kita tidak bisa merubahnya. Ya. Maka qalu dalam Al-Qur'an dikatakan, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kita ditimpa musibah, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya hanya pada Allah lah kita kembali dan hanya kepadanya lah kita berpulang juga. Ya, bukan hanya ketika meninggal saja. Ketika meninggal juga keluarga kita, kerabat kita semuanya. Sabar. Ya, harus sabar. Makanya dalam kehidupan ini, circle kehidupan kita ini, lingkungan kehidupan kita ini kuncinya sabar. Ya. Yang terakhir adalah mansaro 'ala darbi wasala. Artinya adalah barang siapa yang berjalan pada tempatnya maka sampailah dia. Maksudnya bukan jalan di tempat ya 1, 2, 3, bukan. Maksudnya adalah keistiqomahannya. Ketika dia istiqomah dalam melakukan hal apapun, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia pikirkan. Ketika dia berpikir, oke, saya akan bekerja hari ini dari jam segini sampai jam segini. Saya akan pergi berenang. Saya akan ketika berpikirannya jahat, maka hal itu akan dilakukannya. Ketika berpikirannya baik, maka hal itu akan dilakukannya. Ya. Maka dari itu, iringi selalu langkah kita dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari Allah. Aku berlindung. A'udzubillah, aku berlindung ya, dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, karena syaitan selalu aja mengganggu kita dan mengiringi setiap langkah kita. Dan bagaimana cara kita melatih diri kita sendiri terhadap hal tersebut, terhadap godaan syaitan? Karena tugas syaitan itu adalah menggodanya, karena dia telah diusir dari surga. Ya. Dan janji dia adalah dia akan mengganggu manusia dan akan memasukkan manusia ke dalam api neraka bersama dia. Dan lagi-lagi sabar. Maka dari itu iringilah setiap langkah kita, sikap kita, perilaku kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Latihlah dengan kesabaran. Karena kita tidak tahu keberuntungan apakah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersabar. Ya, ketika kita bersabar, kembali lagi ke pancingan ikan. Ketika kita bersabar, kita tidak dapat ikan apapun ketika dalam mancing. Kemudian kita pulang ke rumah, tidak membawa ikan apapun hasil dari mancing. Adalah orang yang datang ke rumah kita mengetok pintu. Assalamualaikum, Pak. Ini ada ikan bakar. Ternyata bukan ikan hidup yang kita dapat. Ternyata yang sudah jadi. Wah, alhamdulillah. Ikan bakar langsung dibuatin sama orang. Karena disitulah Allah telah melihat, wah, hambaku telah berproses. Ya. Hambaku telah berproses dan aku akan memberikan hadiah untuknya. Kadang kita kalau ini ya, kita sebagai ayah, ya, karena saya belum jadi ayah, belum memiliki anak, ingin doakan ya, mohon doanya. Kadang orang tua kita sendiri melihat anak-anak kita itu berproses. Anak saya berproses nggak sih? Gitu. Ketika di sekolah, anak saya belajar nggak ya? Gitu. Ketika prosesnya bagus, wahai anakku, kalau engkau juara 1 di sekolah, kalau engkau bagus di sekolah, bapak berikan engkau sepeda. Kita aja memberikan hadiah kepada orang, betul? Ya, bagaimana pula dengan Allah? Allah akan memberikan hadiah kepada orang yang mau berusaha dan berdoa kepadanya. Nah, itu janjinya Allah.
Kalau kita berdoa dan meminta kepada Allah, maka Allah datang pada kita. Istilahnya kalau kita lagi ingin memanggil orang, Pak, minta tolong dong gitu. Saya minta tolong boleh Pak gitu. Maka orang datang. Sama juga begitu dengan Allah. Ya Allah, mudahkanlah hamba hari ini dalam mencari rezekimu ya Allah. Berikanlah hamba kesehatan ya Allah. Berikanlah keluarga hamba sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya, lindungilah anak-anak kami ya Allah dari kemurkaan dan kemaksiatan ya Allah. Allah akan datang dan malaikat akan mengaminkan. Nah, begitulah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita semuanya. Ya, maka dari itu jangan pernah kita bosan-bosan untuk beristighfar dan berta'awuz dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kepada manusia kadang bahasa modernnya adalah PHP gitu. Ya. PHP apa? PHP Pak? Pemberi harapan palsu. Ya. Ya. Kalau Allah, kita minta ke Allah, janji Allah akan disampaikan kepada manusia. Tapi kalau manusia akan menyampaikan janjinya besok ya, minggu depan aja, 2 minggu lagi. Nah, kadang itulah manusia. Kalau Allah akan menyampaikan, kalau engkau meminta padaku, aku beri. Kalau engkau tidak meminta, ya akan aku kurangi. Nah, maka dari itu usikum wa nafsi taqullah. Mari sama-sama kita jaga ibadah kita dan latih kesabaran kita dan latih juga lisan kita dalam berucap. Ya, terutama dalam kehidupan ini, lisanlah yang akan berat pertimbangannya. Lisan inilah yang akan ditutup ketika di akhir nanti. Karena lisan ini tempatnya banyak dusta dan berbohong. Tapi dengan Allah kita tidak bisa berbohong. Usikum wa nafsi taqullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucap, tutur kata dan yang saya sampaikan pada saat ini. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridha waliyah. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana fakir ilmu menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah memberikan tausiahnya tentang belajar untuk berusaha, bersabar dan bertawakal oleh kepada Allah SWT. Semoga kita dapat mengambil hikmah apa tadi yang disampaikan oleh beliau. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.